Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan tugas besar Geoteknik Kelautan 2. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Rivianti dengan NIM 12130039. Dan saya Febria Utami dengan NIM 121300062. Jadi saya akan menjelaskan rumusan masalah dari sheet file. Yang pertama, menghitung kedalaman pemanjang sheet file. Yang kedua, menghitung panjang sheet file. Yang ketiga, menentukan dimensi sheet file. Yang keempat, menentukan tebal sheet file. Yang kelima, menganalisis jenis-jenis sheet file. Dan yang terakhir, menganalisis sheet file yang akan dipakai. Adapun tujuan tugas besar ini bertujuan untuk melengkapi tugas pengganti UAS Geoteknik Kelautan 2. Selain itu, topik yang kami ambil mengenai sheet file bertujuan untuk memahami lebih dalam lagi mengenai sheet file atau dinding turap. Manfaat dari tugas besar ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi mengenai dinding turap atau sheet file, serta hasil tugas ini memberikan manfaat atau acuan bagi yang menonton video ini. Jenisnya ada latar belakang. Sheet file merupakan struktur dengan barisan silinder pile yang berfungsi sebagai dinding penahan tanah dan biasanya digunakan pada pekerja pembuatan dermaga, jembatan, tebing jalan raya maupun seawall. Kayu, baja, dan beton merupakan material-material yang dapat digunakan menjadi sheet pile. Dinding turap atau sheet pile secara luas dipakai untuk struktur-struktur tepi laut atau pelabuhan, baik yang besar maupun yang kecil, yang meliputi rentang fasilitas peluncuran kapal dan juga untuk dermaga-dermaga kapal. Dinding turap juga dipakai untuk melindungi pengikisan pantai, membantu menstabilkan lereng-lereng tanah, dan untuk menggalang dinding-dinding parit dan galian-galian tanah lainnya. Adapun fungsi sheet file sendiri yaitu secara umum, sheet pile berfungsi sebagai retaining wall atau penahan tanah. Kekuatan sheet pile mampu menahan sisi tanah dengan skala yang besar maupun sedang. Difungsikan juga sebagai penguat daya tekan tanah. Selain itu, konstruksi sheet pile disusun secara beruntun membentuk lembaran turap dalam tanah. Untuk wilayah ekstrem, jangka tanah selalu digunakan sebagai dasar fondasi tanah bagian bawah. Selanjutnya, kelebihan sheet pile. Sheet pile ini memiliki kelebihan yaitu cocok digunakan sebagai penahan tebing di tepi sungai, serta pantai yang mempunyai kekuatan dukung tanah yang rendah. Sheet pile ini juga mempunyai performa yang sangat baik dengan harga yang lebih relatif murah, serta sheet pile ini tahan terhadap korosi. Di sini ada jenis-jenis sheet pile. Yang pertama ada dinding turap atau sheet pile kayu. Sheet pile kayu ini digunakan untuk dinding penahan tanah yang tidak begitu tinggi karena tidak kuat untuk menahan beban-beban lateral yang besar. Sheet pile kayu ini tidak cocok digunakan pada tanah yang berkerikil karena sheet pile cenderung retak jika dipancang. Bila sheet pile kayu digunakan untuk bangunan permanen yang berada di atas muka air, maka perlu diberikan lapisan pelindung agar tidak mudah lapuk. Selanjutnya, dinding turap atau sheet pile beton. Dinding turap atau sheet pile beton merupakan balok-balok beton yang telah dicetak saling mengkait satu sama lain. Sheet pile beton biasanya digunakan untuk konstruksi berat yang dirancang dengan tulangan untuk menahan beban permanen setelah konstruksi, dan juga untuk menangani tegangan yang dihasilkan selama konstruksi. Sheet pile beton ini rata-rata difungsikan buat konstruksi berat yang didesain bersama tulangan bagi penyangga angkutan permanen sesudah konstruksi, dan tambah pada tegangan yang dihasilkan sewaktu konstruksi. Penampang tiang-tiang ini yaitu kurang lebih 500-800 mm, lebar dan tebal 150-120 mm. Penghabisan bawah plester rata-rata dibentuk memuncak buat menggampangkannya. Yang ketiga ada sheet pile baja. Sheet pile baja ini sangat umum digunakan, baik digunakan untuk bangunan permanen maupun sementara, karena lebih menguntungkan dan mudah penanganannya. Pada proses konstruksinya, sheet pile dimasukkan ke dalam tanah dan backfill ditempatkan pada daratan, atau sheet pile dimasukkan ke dalam tanah dan tanah yang terletak di depan sheet pile dikeruk. Pada dua kasus tersebut, tipe tanah yang digunakan sebagai backfill adalah tanah pasir, dan tipe tanah yang berada di bawah dripline adalah tanah pasir atau lempung.
Metode pelaksanaan sheet pile ada dua. Yang pertama cantilever dan yang kedua anchor wall. Untuk menentukan kedalamannya itu D dengan cara D dikali setengah D. Cara menghitung kedalaman sheet pile, menghitung tegangan lateral yang bekerja dalam tanah. Setelah itu pilih profil yang digunakan. Nah, di sini ada contoh soal tentang sheet pile berbahan kayu. Ini ada suatu konstruksi turap menahan beban dan tanah timbul seperti tergambar. Tentukan dimensi turap, panjang dan tebal turap sesuai dengan variabel-variabel yang telah ditentukan. Di sini ada diketahui data teknis dengan beban terbagi merata, Q sama dengan 2 kN per meter kuadrat, tinggi H1-nya sama dengan 3 meter, tinggi H2-nya 2 meter, dan selanjutnya di sini ada diketahui juga Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini kita dapat melihat pada layar yang mana ini merupakan desain turap atau sheet pile. Di sini ada beberapa kombinasi. Yang pertama, ke jenis tanahnya terlebih dahulu. Yang paling atas di sebelah kiri, tanahnya di sini seolah-olah ada 3 lapis karena dipisahkan oleh adanya muka air tanah. Pada penjelasan geoteknik 1, ada 2 parameter yang mungkin bisa terjadi kalau memang rongga porinya itu bisa terisi penuh oleh air, maka dia akan menjadi gemasan. Kalau yang digunakan di bawah muka air tanah, kita menggunakan parameter gamma. Di sini 30 derajat dan 18 kN per meter kuadrat. Gamma yield 123-nya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, jika tidak menemukan nilai gamma sat, maka kita gunakan nilai gamma saja seperti pada layar. Di bawah muka air tanah yang berubah itu cuma gamma, bukan komponen kohesinya. Komponen kohesinya tidak akan berubah kecuali jika ada perubahan kandungan mineral di bawah tanah, termasuk juga sudut geser. baik. Di sini seolah-olah kita punya 3 lapisan tanah. Di sini tidak ada nilai C, maka kita bisa menganggap nilai C ini sama dengan 0. Maka ini termasuk tanah berpasir. Selanjutnya kita bisa mengidentifikasi apakah ada beban. Di sini dapat dilihat adanya beban merata sebesar 2 kN. Di sini 2 kN. Setelah itu kita menghitung nilai Ka pada masing-masing lapisan, Ka1, K2, Ka3, dan Kp3. Bedanya dari turap atau sheet pile ini ada di bawah lapisan dari pasifnya, kedalaman. Dilambangkan dengan nilai D kecil atau D0 juga boleh. Itu untuk perencanaan turap. Next. Baik, selanjutnya, jika sudah kita mencari nilai Ka1, Ka2, Ka3, dan Kp3, maka selanjutnya kita akan gambarkan diagram tegangan sesuai cara grafis ataupun cara identifikasi rumus. Dari gambar digambarkan cara grafis bahwa tanah aktif dengan persamaan Q, Ka1 persamaan tegangan horizontalnya. Kalau untuk Q dikali nilai Ka. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana di lapisan tanah pertama. Lapisan tanah pertama berarti dia adalah berbentuk segitiga. Karena C-nya sama dengan 0. Boleh saja tidak menghambat kohesi. Kalau sudah ditransformasi bentuknya seperti ini, di sini memiliki lapis tanah yang sama, tapi dipisahkan oleh MAT. Adalah lapisan tanah 1, lapisan tanah 2, dan lapisan tanah 3. Lapisan tanah pertama yaitu lapisan yang tidak terekam muka air tanah, sehingga komponen yang paling penting adalah nilai gamanya. Gamanya kita gunakan dari yang diketahui di lapisan tanah kedua karena di bawah muka air tanah pada posisi tanah pasir.
Tanah pasir memiliki parameter yang sama. Dan di sini ada komponen gamma menjadi gamma efektif sehingga gambarnya tetap menjadi segitiga. Terus karena tanah lapisan kedua, tapi komponen gammanya menjadi gamma efektif, kemudian lapisan tanah ketiga melapisi pembebanan dari lapisan kedua dan selanjutnya. Kemudian lapisan ketiga dia akan memiliki gamma efektif juga karena dia telah terendam muka air tanah. Mungkin kita menghitung lapisan tanah kedua efektif, maka lapisan tanah ketiga dia termasuk gamma efektif juga. Tidak mungkin kita menghitung lapisan tanah kedua menjadi efektif, kemudian lapisan tanah ketiga tidak efektif karena muka air tanah pasti akan ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan mencari panjang turap yang tertanam di dalam tanah atau D kecil. Di sini kita akan menghitungnya menggunakan kalkulator. Dimasukkan persamaan nilai D0, maka hasilnya itu D sama dengan XF dikali D0 sama dengan 1,2 dikali 5,5137 sama dengan 6,61644 meter. Kita bulatkan menjadi 6,62 meter. Untuk panjang turap keseluruhan, dengan rumusnya kita jumlahkan semuanya. L sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 6,62 sama dengan 11,62 M. Selanjutnya kita mencari dimensi turap yang akan kita pakai. Pertamanya adalah kita harus mencari nilai momen maksimum dulu. 5mx sama dengan 138,912 ditambah 82,592x ditambah 10,303x kuadrat dikurang 5,414x pangkat 3. Lalu momen maksimum dapat dicari dari persamaan yang kita peroleh adalah dengan mencari turunan dari persamaannya. Lalu kita ingin mencari nilai X, yang otomatis nilai X dicari luas bersama kuadrat X1 dan X2. Jadi kita mencari D per Dx sigma Mx sama dengan 82,592 ditambah 20,906 dikurang 16,242 X kuadrat sama dengan 0. Dan kita akan mendapat nilai X-nya 2,9708 meter. Dan kita sudah menentukan nilai X yang positif, baru kita memasukkan ke dalam nilai momennya. Di sini, setelah di sini kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasil sama dengan 330,28 kilonewton per meter. Terus kita momen persamaan yang pertama kali sebesar 330,28 ini. Selanjutnya tegangan dari nilai momen dibagi dengan ini 33.000. Di sini rumusnya dan kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasil 0,01 meter per 3. Selanjutnya tegangan dari nilai momen dibagi. Kita ingin mencari dimensi tebalnya, ingin menggunakan tebal kayu. Jika tebal baja di section modulnya nilai Z, nanti yang paling konvensional itu beberapa ketebalan turap kayunya. Jadi nilai dimensinya turap atau sheet pel kayu ini menggunakan tebal T sama dengan 24,5. Di situ bisa kita lihat rumusnya 1/6 dikali 1 dikali T kuadrat. Dan T kuadratnya ini dengan nilainya 0,06 meter kuadrat. T-nya sama dengan 0,2449 meter. Lalu kita bulatkan aja jadi 24,59. Jadi dimensi turap kayu menggunakan tebal T sama dengan 24,5 cm. Jadi dari penjelasan perhitungan sheet pel yang kami pilih, di sini kami memilih sheet pel kayu dikarenakan sheet pel beton dan sheet pel baja
akan menambahkan untuk mencari section nilai Z-nya. Di sini kita sudah mendapatkan nilai panjang, tebal, dan dimensi dari sheet plan sendiri. Semoga dengan penjelasan yang kami jelaskan tadi bermanfaat, dan rumus-rumus yang kita jelaskan bisa digunakan juga nantinya. Mungkin itu aja pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian kami yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Saya Febria Utami dan Jadi Rifyanti. kami mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.